Sayangnya, masih ada pembisnis yang belum mengetahui secara pasti segmentasi pasar dari produknya. Semua produk yang dimiliki dianggap sama, bisa untuk semua kalangan. Akibatnya bisnis berjalan kurang fokus dan tidak memiliki target utama yang dituju. Sumber daya yang dimiliki banyak terbuang sia-sia. Hal demikianlah yang berbahaya dalam bisnis karena bisa mematikan bisnis secara perlahan-lahan. Pada saat kita sudah berhasil dan menemukan segmen pasar, maka dapat membuat produk yang sesuai dengan harapan mereka, dapat membuat konten, copy dalam iklan, dan lain-lain sebagainya yang dapat disesuaikan dengan apa yang ada di pikiran pelanggan. Penjual atau produsen pun berada dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan kesempatan dalam hal marketing. Hasil proses pemasaran produk akan menjadi lebih mudah dan lancar. Tentu saja hal ini akan berpengaruh ke proses penjualan produk. Segmentasi pasar yang tepat akan membuat produk lebih cepat untuk terjual. Nah, secara umum, pembagian segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Pertama, segmentasi geografik. Segmentasi geografik ini artinya pengelompokan konsumen berdasarkan wilayah nasional, regional, kota, kecamatan, kelurahan, desa, perkampungan. Ini terdiri dari demografi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan masalah kependudukan seperti jenis kelamin, umur, status pernikahan, jumlah keluarga, umur anak, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Serta faktor-faktor demografik ini merupakan dasar untuk membuat segmen kelompok konsumen. Berikutnya, segmentasi berdasarkan umur. Di sini proses pengelompokannya berdasarkan kategori umur balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Sehingga kelompok ini yang akan menjadi pertimbangan sasaran membuat produk seperti contohnya misalnya membuat sabun atau sampo. Sampo atau sabun untuk balita tentu berbeda dengan sabun atau sampo untuk remaja. Jenis kelamin. Nah, segmentasi jenis kelamin, proses pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin pria atau wanita, sehingga kelompok ini akan menjadi pertimbangan sasaran membuat produk, misalnya membuat pakaian, tas, sepatu, majalah. Kedua, segmentasi psikografik ini membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Kalau segmentasi berdasarkan kelas sosial biasanya dilihat dari kelompok komunitas. Misalnya ketokohan dalam masyarakat, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jabatan, hobi, dan masih banyak lainnya. Maka sasaran produknya biasanya akan sesuai dengan status konsumen tersebut. Contoh, nasi bakar untuk dimakan bersama keluarga dengan nasi bakar untuk segmen keperkantoran, maka produk yang ditawarkan pun akan memiliki kualitas, penataan, dan kelengkapan yang berbeda. Nasi bakar contohnya punya teman saya ini menyasar segmentasi pasar untuk dikonsumsi sebagai sarapan pagi keluarga. Sedangkan nasi bakar yang satu ini menyasar segmen perkantoran sebagai menu meeting pagi. Untuk kelompok konsumen dengan pengklasifikasian berdasarkan gaya hidup merupakan segmen yang pemenuhan kebutuhannya biasanya atas dasar persepsi dan motivasi. Misalnya, keto lifestyle, hidup sehat ala Rasulullah. Hal ini tentunya mempengaruhi cara mereka mengkonsumsi barang kebutuhannya. Tentunya dalam hal ini produsen perlu mempelajari barang-barang kebutuhan yang bisa mereka siapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok segmen ini. Biasanya terjadi pada segmentasi pasar saat ini adalah kombinasi dari beberapa segmen, misalnya yaitu bebek goreng ini dimasak bagi ibu rumah tangga yang masih kesulitan dalam mengelola bebek sehingga menyebabkan dagingnya biasanya alot dan amis sebagai sajian bagi keluarga di rumah. Punya teman saya satu ini,
segmentasi pasarnya itu merupakan kombinasi dari segmen jenis kelamin, umur, dan manfaat atau kegunaan atau fungsi dari produknya. Insya Allah, untuk lebih mudah mengenali pembeli, jawablah 10 pertanyaan untuk menetapkan segmentasi pasar. Pertama, siapakah mereka? Kedua, apa pekerjaan mereka? Ketiga, apa alasan mereka membeli? Keempat, kapan mereka membeli? Kelima, bagaimana cara mereka membeli? Keenam, berapa uang yang mereka miliki? Ketujuh, apa yang membuat mereka senang pada saat membeli? Kedelapan, apa yang mereka harapkan dari brand kita? Kesembilan, apa persepsi mereka terhadap kompetitor? Kesepuluh, apa persepsi mereka terhadap brand Anda? Bila Anda sudah mendapatkan jawabannya, congratulations! Satu langkah strategi di awal dalam bisnis Anda sudah Anda temukan, dan siap-siap, semakin produk Anda bakal banyak yang beli.